baca ya, saat Yesus sedang dibaptis, Injil Lukas tulis Yesus berdoa. Saat dibaptis Yesus berdoa, saudara. Hidupnya selalu penuh doa. Apapun yang dilakukan dia doa. Apapun yang dikerjaan yang dia hadapi dia doa. Maka dikatakan waktu dia doa, turunlah Roh Kudus atas dirinya, saudara. Bapak berkata, ini anak yang kukasihi. Setelah itu dia penuh dengan Roh Kudus. Waktu dibaptis penuh dengan Roh Kudus. Lalu saudara baca terus, Injil Lukas kan berkata, setelah itu Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Bukan Yesus dibawa Roh Kudus. Kemana saudara? Atas bukit untuk apa? Doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Awali pelayanan dengan doa puasa, doa puasa, doa puasa. Sehingga waktu dia doa puasa, iblis goda untuk menggagalkannya. Tapi dia bisa kalahkan godaan. Dia menang atas godaan. Dia bangun manusia rohnya dengan doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Dan saudara baca lagi ya di Injil Lukas. Setelah itu ditulis, maka turunlah Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Turunlah Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Turunlah Yesus dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Waktu dia sampai di satu kota, dia mulai baca Injil gitu saudara. Yesaya, orang kaget semua. Perkataannya penuh kuasa. Beda dengan ahli Taurat yang lain. Hanya perkataan biasa. Perkataan Yesus penuh kuasa. Waktu dia melayani, pelayanannya penuh kuasa. Penuh kuasa, penuh mujizat. Tuli mendengar, buta melihat, orang mati dibangkitkan, kusta ditairkan, saudara. Dia lakukan banyak, termasuk tadi itu 5 roti 2 ikan, dilakukan luar biasa. Apa? Dia membangun manusia rohnya dengan firman dan dengan doa, dengan Roh Kudus. Hadirat Roh Kudus, dia senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara baca di Injil Lukas, pagi-pagi buta, dia keluar doa, 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 doa. Setiap pagi buta, doa, doa, doa. Siang-siang waktu, wah orang banyak datang pada dia berkerumun, minta pertolongan, minta disembuhkan. Orang banyak saudara, oh cari dia. Dia malah pergi seorang diri, juga sama untuk apa? Doa, doa, doa. Sekalipun sedang sangat sibuk, dia tetap tahu doa, doa, doa. Saudara baca, setelah itu saudara juga bisa menemukan malam-malam. Saudara, dia juga sama sebelum tidur. Doa, 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 doa. Kehidupan Yesus penuh dengan doa, doa, doa puasa, doa, doa, doa. Bahkan kalau saudara ikut Holy Land, saudara akan dapatkan ya, ini bait Allah, saudara dengar ya, ini bait Allah, lalu ada lembah, lalu ada tebing lagi, sisi kanan bait Allah, sisi kiri itu adalah apa? Tempatnya Zaitun, Taman Getsemani Zaitun. Jadi Yesus melayani. Sebelum melayani dia doa dulu. Doa, 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 lalu melayani. Setelah melayani, saudara ada waktunya istirahat, dia nyebrang, doa, 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 diisi lagi. Setelah itu melayani lagi, melayani, diisi lagi, melayani, diurapi lagi, melayani, dipenuhi lagi. Terus dalam keadaan fit. Ini juga sama pembacaan kita. Setelah Yesus dari pagi sampai sore, melayani, ngajar orang banyak, lakukan mujizat, sembuhkan orang sakit, usir setan. Saudara, bahkan hanya mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan, bagi banyak sekali saudara. Setelah itu saudara ingat, muridnya disuruh nyebrang, dia apa? Doa. Dia sendiri naik ke atas bukit, doa, 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 doa. Sambil memantau muridnya, dia doa, 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 doa. Sehingga waktu ada angin saka datang, saudara, muridnya gentar, murid-muridnya ketakutan, muridnya sedang goyah imannya. Yesus tetap tenang. Yesus malah turun di atas, dari bukit ke atas air. Yesus malah lakukan kuasanya, mujizatnya, ya, new wonder. Dia berjalan di atas air, dia berjalan di atas ya badai, saudara. Dia datang menolong, bahkan dia datang juga memberikan, ngajari supaya bisa mengalami juga kuasa dan mujizat. Kuncinya apa? Membangun manusia rohnya. Saya akan tanya pada saudara, coba ya, kalau imanmu sedang lemah, mungkin doamu memang lemah.
doamu kurang. Doamu kadang-kadang saja. Kalau saudara punya kehidupan doa yang mantap, saudara waktu melayani saudara mantap, waktu berhasil saudara mantap, waktu ada tantangan saudara mantap, waktu diuji saudara mantap, waktu diproses saudara tetap mantap. Dan saudara akan menjadi orang yang terus teguh. Ya, iman saudara akan terus tegar, saudara. Dan itu akan jadi kekuatan akhirnya menang. Amin. Di gereja kita tadi saya katakan badannya besar toh, tentang itu izin dicabut, betul nggak saudara? Kalau saya nggak bangun kehidupan doa saya bisa goyah, saya bisa sedih, saya bisa sakit hati, saya bisa sudah lemah saudara. Tapi saya nggak mau izinkan. Bangun manusia roh, bangun doanya, bangun hidup dalam firman, hidup dalam hadirat, hidup dalam doa, bahkan doa puasa. Sehingga waktu ada badai datang sekalipun, saya tetap menyala-nyala, saya tetap berkobar-kobar, saya tetap teguh kokoh, saya tetap menyala-nyala, tetap jadi berkat. Betul? Ya atau ya? Bangun manusia roh saudara. Yang penting bukan seberapa besar masalah atau besar atau kecil. Yang penting itu bukan keadaannya. Yang penting adalah kita, manusia roh kita. Masalah kecil pun kalau kita lemah, kecil saja rasanya berat. Betul enggak? Apalagi besar. Tapi kalau saudara punya manusia roh yang dibangun seperti Yesus, masalah besar pun tetap saudara tegar, tetap saudara menyala, tetap saudara bergerak, tetap saudara jadi pemenang. Amin. Yang penting bangun manusia roh. Berjalanlah dengan firman Tuhan. Saudara, lakukan firman, lakukan perintah Tuhan. Saudara akan mengalami kasih. Enggak peduli keadaan sedang wah bagus, puji Tuhan. Keadaan sedang tidak bagus pun, di belakang itu ada yang baik. Kalau kita berjalan. Waktu saya diajar oleh Tuhan, ya jam 1 pagi bangun, saudara gak bisa tidur. Saya berusaha tidur, Roh Kudus bilang gak usah berusaha tidur, gak usah tidur. Ini malah anugerah, doa saja, ketemu Tuhan saja, ada dalam hadirat saja. Maka saya tidak usah lagi untuk supaya bisa tidur. Saudara, saya doa, nyembah Tuhan, hadirat Tuhan, lu turun luar biasa sekali. Tuhan, ya jamah, Tuhan beri pembukaan luar biasa. Salah satunya ini, jadi jangan hidup dari melihat, jangan hidup dari mendengar. Hiduplah dengan iman. Seperti firman Tuhan, aku tidak hidup dengan melihat, aku tidak hidup dengan kata orang mendengar, aku hidup dengan iman. Iman, yang penting percaya pada Tuhan, jalan dalam firman Tuhan, jalan lakukan rema Tuhan, jalan kita yang benar. Kalau kita sudah benar, keadaan baik puji Tuhan akan lebih baik lagi. Kalau kita sedang jalan dalam kebenaran firman Tuhan, kelihatan tidak baik, itu akan dibalik oleh Tuhan. Endingnya kemuliaan Tuhan terjadi, kasih karunia terjadi. Yang penting bukan masalahnya, yang penting kita terus lurus bersama Tuhan, tidak nyimpang kanan, tidak nyimpang kiri, lurus, saudara akan menang. Betul? Bangun firman, bangun doamu, bangun ya hubunganmu pribadi dengan Roh Kudus. Saudara akan terus eksis. Sepanjang tahun ini new wonders terjadi, new wonders terjadi, new wonders terjadi, keajaiban terjadi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, dan itu jadi kasih karunia anugerah Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi bangun manusia roh saudara. Amin, saudara. Pakai doa puasa juga, saudara. Ikuti, saudara akan dipakai untuk membangun. Doa puasa itu melemahkan daging, buat roh kita kuat. Kalau daging kita yang kuat, kita pasti kalah, kita pasti tertekan, kita pasti jatuh. Tapi kalau roh kita yang menang, kita pasti kuat, kita pasti tetap menyala, kita pasti menang. Bangun manusia roh, saudara. Belajar doa puasa. Saya bersyukur loh, Tuhan itu berkati gereja kita dengan doa puasa. Menurut saya, setahu saya ya, saya nggak tahu kalau salah ya. Ya, gereja kita doa puasanya paling banyak se-Indonesia daripada gereja-gereja umumnya.
Mungkin kalau saudara kenal gereja mana coba tanya. Kita itu 3 kali 1 tahun. Ini 21 hari Januari. Nanti April, Mei 40 hari. Nanti September 10 hari. Jadi itu salah satu membangun jemaatnya. Jemaat yang kuat, jemaat yang teguh, jemaat yang menang, jemaat yang berhasil, jemaat yang sertai oleh Tuhan. Bangun sampai saudara bisa berkata seperti Paulus. Sekarang bukan aku yang hidup, Kristus yang hidup. Tuhan yang hidup. Bersama Roh Kudus. Ya, lakukan sesuatu bersama Roh Kudus. Ya, berjalan bersama Roh Kudus. Hadapi tantangan bersama Roh Kudus. Selesaikan ujian bersama Roh Kudus. Mencapai tujuan ilahi yang luar biasa. Kuncinya bangun manusia roh. Bahkan kalau saudara doa puasa, jangan lupa salah satu pokok doa yang penting doakan 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 itu yang nyuruh Tuhan. Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti beri keberhasilan. Doakan saudara supaya orang-orang dijamah oleh Tuhan. Ya, karena siapapun kalau merusak pekerjaan Tuhan pasti bahaya sekali. Doakan supaya Tuhan ingatkan, supaya sadar, supaya bertobat saudara, supaya perbaiki hidupnya sehingga bisa diselamatkan. Amin. Waktu saya doa untuk itu Tuhan ingatkan, minta Tuhan sadarkan. Karena kalau disadarkan mau, saudara anugerah, bertobat dapat pengampunan, dapat keselamatan, dan aja orang yang tidak baik pun yang salah diampuni. Kita dapat pahala. Betul saudara? Ya, kalau disadarkan nggak mau, ya sudah urusan dengan Tuhan sendiri. Betul? Doakan ya saudara ya. Doakan apa? Doa puasa, doakan apa? Hei, gitu saudara. Saya percaya justru saatnya supaya Tuhan bangkitkan kita bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Ya, itu luar biasa sekali, saudara. Lalu sekarang kita akan belajar kenapa sih Petrus juga bisa berjalan di atas air. Ya, tadi Tuhan Yesus saudara bangun manusia roh, bangun manusia roh. Sekarang kok Petrus kok ya bisa? Saat itu ada berapa murid saudara? Saat itu ada berapa murid saudara? Halo, ada berapa murid? Halo, 12 murid, betul nggak saudara? Yang 11 nggak ngalami, yang 1 Petrus ngalami. Saya ulangi ya saudara. Saat itu di perahu itu ada 12 murid. Yang 11 gak ngalami, yang 1 ngalami. Kenapa yang 11 tidak ngalami? Kenapa yang 1 yang namanya Petrus ngalami? Oh, bukan hanya lihat Tuhan lakukan mujizat, tapi Petrus juga bisa ngalami. Dia sudah juga sama mengalami mujizat, lakukan mujizat, berjalan di atas air, berjalan di atas badai kehidupan, belajar berjalan dalam kemenangan. Kenapa? Betul saudara? Saya doakan saudara tidak ada yang termasuk yang 11. Setiap saudara ngalami seperti Petrus. Ngalami seperti Petrus. Kalau disebut mujizat, saudara ngalami seperti Petrus. Sehingga dalam tahun ini saudara akan menjadi salah satu yang bersaksi, yang memuliakan Tuhan. Ngalami, ya, new wonder, ngalami. Saya doakan saudara gak dapat, saudara seperti Petrus bisa dapat new wonder. Karena tidak semua orang, nyatanya tidak semua orang. Betul saudara? Saat itu juga sama. Yesus lakukan mujizat, semua orang lihat, saudara, semua orang ngalami yang sama, tapi hanya Petrus. Nah, kenapa Petrus bisa ngalami dan yang lain, yang 11 tidak mengalami? Yang pertama, karena Petrus punya keinginan yang menyala-nyala. Dia punya hati yang lapar dan haus untuk mengalami wonder, untuk mengalami miracle, untuk mengalami mujizat, untuk bisa mengalami seperti Yesus berkata, berjalan di atas air. Yesus berkata, aku bisa, engkau juga bisa. Dia orang yang ingin sekali, punya kerinduan, lapar dan haus, mengalami mujizat. Maka dia berjuang supaya bisa, dia juga mengalami mujizat. Yang 11 murid yang lain nggak ada keinginan, hanya sekedar nonton,
hanya sekedar mendengar saja, hanya sekedar mengerti, nggak ada hatinya terbakar keinginan untuk mengalami. Maka mereka nggak ngalami. Petrus punya keinginan luar biasa ngalami, maka dia berjuang, maka dia berusaha. Perjuangannya, usahanya ditanggapi Tuhan, dikabulkan Tuhan, dia berhasil. Ini sedang disampaikan New Wonder, Rema. Tergantung saudara. Hanya sekedar dengar tahun ini, ya, the year of New Wonder. Tahun ini, tahun keajaiban baru. Hanya sekedar dengar, hanya sekedar ngerti. Atau saudara, membakar hati saudara. Aku ingin tahun ini ngalami New Wonder, keajaiban. Keajaiban lagi, ngalami lagi, keajaiban, 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 keajaiban. Saya doakan saudara jadi orang yang menyala-nyala, rindu ngalami Tuhan, rindu dipakai oleh Tuhan, rindu menggenapi firman Tuhan, menyala-nyala sehingga saudara berjuang, sehingga saudara dapatkan. Dan saudara akan menjadi salah satu orang yang terus bersaksi. Betul? Uji hati saudara. Selama ini, saudara ini rindu apa enggak ngalami sejak double favor. Kalau saudara hanya sekedar mendengar, saudara enggak ada perjuangan, enggak ada usaha, enggak ada doa puasa untuk itu. Saudara enggak ngalami. Tapi kalau saudara punya keinginan nyala-nyala, saudara akan berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, double favor, Tuhan, oh New Wonder Tuhan. Saudara akan doakan, saudara usahakan, saudara akan perjuangkan, dan Tuhan tertarik, maka diberkati, ditolong oleh Tuhan, terjadi. Coba uji hati, fakta. Yang hanya sekedar dengar, hanya sekedar mengerti, nggak ngalami. Ada perempuan pendarahan 12 tahun. Dia 12 tahun pendarahan, dia sudah berusaha berobat, nggak pernah sembuh. Hartanya sudah habis, nggak sembuh, malah makin parah. Satu hari dia mendengar Yesus sedang lewat di depannya. Dia tahu ini kesempatan mengalami miracle. Ini kesempatan mengalami New Wonder. Maka dia nggak bisa diam. Dia ingin sekali bisa sembuh. Maka dia terus berjuang. Dia kerahkan semua tenaganya. Yesus sudah lewat. Dia itu pendarahan 12 tahun, harusnya tubuhnya lemah, saudara. Yesus sudah berjalan jauh, saudara. Dia harus kerahkan tenaganya. Dia harus kejar orang lain yang sedang jalan. Artinya dia sekalipun lemah 12 tahun pendarahan, harus berjalan lebih cepat daripada umumnya, lebih cepat daripada orang lain, supaya bisa mendekati. Sampai di situ orang banyak mengelilingi Yesus. Dia harus berjuang terobos sampai bisa jamah dia sembuh. Dengar, kalau dia nggak punya keinginan menyala-nyala, dia nggak usah. Aku sudah berkali-kali kok, sudah 12 tahun usaha nggak sembuh. Uangku sudah habis, nggak sembuh. Paling ini nanti sama saja, hanya katanya bisa nyembuhin macam. Saudara nggak akan ngalami. Saudara belajar seperti Petrus. Saudara belajar seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Terbakar, menyala-nyala, punya perjuangan yang sungguh-sungguh. Saudara dapat. Saudara dapat, saudara dapat, saudara dapat. Saudara perhatikan orang-orang bersaksi. Dia punya keinginan, aku mengalami. Dia punya kerinduan, dia punya keinginan. Pasti seperti itu. Bahkan keinginan yang menyala-nyala. Bartimius, dia lahir, dia buta, saudara. Ya, sudah sekian lama. Tapi satu kali juga sama, Yesus lewat. Itu kesempatan untuk dapatkan ya miracle, mujizat, New Wonder yang belum pernah dialami. Saudara, dia punya keinginan yang menyala-nyala. Maka waktu dia ya dengar Yesus lewat, dia nyembuhkan orang buta, dia nyembuhkan orang tuli, lumpuh berjalan. Dia nggak bisa diam, bangkit teriak, Yesus anak Daud, tolong aku, Yesus, Yesus tolong, Yesus tolong. Yesus itu seolah-olah nggak mau dengar lewat. Dia tetap teriak, Yesus tolong, Yesus tolong. Ditegur oleh muridnya, diam, jangan ganggu guru. Guru itu sudah lewat, nggak mau nolong. Teriak yang lebih keras lagi, Yesus, anak Daud, tolong, 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 Yesus tolong,
Yesus tolong, Yesus tolong. Yesus berhenti. Apa yang kau inginkan? Supaya kau bisa melihat di jamaah Tuhan sembuh.